Penjualan retail di Indonesia masih terimpit pandemi COVID-19. Kontraksi di penjualan eceran belum kunjung usai. Bank Indonesia mencatat, penjualan retail yang dicerminkan oleh Indeks Penjualan Real pada Januari 2021 berada di 182 atau turun 4,3% dibandingkan bulan sebelumnya. Namun secara tahunan, penjualan eceran ambles 16,4% dan berada di zona kontraksi selama 15 bulan beruntun. Kontraksi penjualan retail diperkirakan masih akan terjadi pada Februari 2021. Bank Indonesia mencatat pada awal 2021, kinerja penjualan eceran menurun sejalan dengan pola pasca perayaan Natal dan Tahun Baru. Tak hanya itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan cuaca yang kurang mendukung, mendorong penurunan penjualan retail yang terjadi pada seluruh kelompok komoditas. Pemerintah menghentikan penyaluran bantuan langsung tunai alias BLT, subsidi gaji pekerja dengan pendapatan di bawah 5 juta rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah tahun ini lebih fokus menyalurkan bantuan untuk sektor produktif. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran. Wajar saja, pandemi COVID-19 membuat pengangguran di tanah air mencapai 9,7 juta orang atau naik 2,6 juta orang dalam 1 tahun. Menurut Erlangga, jika sektor produktif kembali menggeliat, masyarakat kembali mendapatkan penghasilan. Dengan begitu, daya beli masyarakat bisa kembali meningkat. Kemudian Erlangga menyatakan pemerintah juga fokus mendorong produksi UMKM. Hal ini sekaligus untuk mendongkrak penjualan produk buatan lokal. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kembali melakukan pemblokiran terhadap situs entitas perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin. Setidaknya ada 100 situs yang diblokir Bapepti pada Februari 2021. Salah satunya Binomo dan Olim Trade. Dengan demikian, sejak Januari 2021 sampai dengan Februari 2021, Bapepti telah memblokir 168 domain situs berdasarkan hasil pengawasan dan pengamatan serta pengaduan masyarakat. Pemblokiran ini dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala Bapepti, Sidarta Utama menyatakan, domain situs entitas yang diblokir mayoritasnya merupakan pialang berjangka dari luar negeri yang mengaku telah mendapatkan legalitas dari negara asalnya. Bapepti membatasi domain situs tersebut agar tidak dapat diakses di Indonesia untuk mencegah kerugian masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, pengguna fintech lending melesat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga Desember 2020, jumlah pencairan pinjaman baru dari industri fintech lending tumbuh 26,47% secara tahunan menjadi 74,41 triliun rupiah. Bersamaan dengan itu, jumlah pemberi pinjaman naik 18,3%, sedangkan jumlah peminjam melesat 134,5% year on year. Adapun hingga kini, OJK mencatat ada sekitar 45 juta rekening peminjam, naik 1,5 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan dan Non-Bank OJK, Rizwi Nandi, menyatakan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan informasi, industri fintech lending harus mampu memanfaatkan tren go digital untuk memperluas jangkauan layanan di Indonesia. Valuasi Bitcoin kembali menyentuh angka $1 triliun Amerika Serikat pada perdagangan Selasa 9 Maret 2021. Ini adalah kedua kalinya nilai Bitcoin melampaui $1 triliun Amerika Serikat setelah mencapai rekor yang sama untuk pertama kalinya pada 19 Februari. Harga Bitcoin yang melesat 7% dalam satu hari membuat harga uang kripto ini menyentuh level $54.000 Amerika Serikat. Alhasil, nilai valuasi Bitcoin pun turut terkerek. Faktor pendorong rally Bitcoin dikaitkan dengan partisipasi dari investor institusional yang lebih besar dan beberapa pembelian penting dari perusahaan. Kebijakan moneter yang longgar seperti suku bunga rendah dan pembelian aset oleh bank sentral di seluruh dunia mengikis nilai mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat dan memberikan peluang kepada Bitcoin sebagai alternatif berinvestasi.